Hai, selamat bertemu saya. Perkenalkan, nama saya Flaviana Nirdasalus. Saya dari program studi keperawatan semester 1 Unika Santo Paulus Ruteng. Saya ingin berbagi tentang konsep teori pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Tugas ini adalah tugas mata kuliah SBPT dengan dosen pengampu Bapak Yohanes Jakri MKes. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep teori pembelajaran. Perlu kita ketahui apa itu konsep teori pembelajaran. Nah, konsep teori pembelajaran itu merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan serta pembentukan sikap dan kepercayaan para peserta didik. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang konsep dan macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah pendekatan pembelajaran dengan inisiatif guru untuk bisa mengembangkan belajar yang bisa dihubungkan dengan kondisi lingkungan sehari-hari siswa. Guru bisa juga mendorong para siswa untuk bisa mengaitkan pengetahuan yang telah didapat dengan dipraktikkan pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme memiliki fokus tersendiri dalam pembelajaran, yakni pada membangun level kreativitas siswa. Kreativitas berguna agar siswa bisa membangun dan mengutarakan gagasan dan diterapkan di dunia nyata. Yang ketiga, pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah aktivitas berpikir menggunakan logika untuk menyelesaikan masalah dan selanjutnya membuat kesimpulan. Pada penggunaan penalaran deduktif untuk menyelesaikan masalah yang rumit, hasil bisa didapat lebih dari satu kesimpulan. Yang keempat, pendekatan induktif. Pendekatan induktif merupakan hasil kesimpulan dari aktivitas berpikir dari elemen dengan karakter khusus. Yang kelima, pendekatan konsep. Pada pendekatan ini, siswa dibimbing untuk bisa memahami suatu konsep secara mendalam agar siswa terhindar dari mikrosepsi atau kekeliruan konsep. Arti konsep itu sendiri merupakan penggolongan yang mempunyai karakter, sifat, dan ciri-ciri khas yang sama. Konsep bisa didapat dari hasil penelitian dan pengalaman. Yang berikut, saya akan menjelaskan salah satu teori belajar yang saya ketahui. Menurut saya, salah satu teori belajar yang saya ketahui ialah belajar menggunakan internet. Dengan belajar menggunakan internet, para siswa bisa mempelajari yang lebih luas dari internet. Yang berikut, saya akan menguraikan tentang konsep teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Teori belajar behavioristik adalah perubahan tingkah laku siswa yang disebabkan adanya komunikasi dari pengalaman. Penerapannya dalam pembelajaran yaitu yang pertama, memutuskan visi atau misi dan parameter pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan awal siswa dalam lingkungan belajar akan diidentifikasikan dan dianalisis. Yang ketiga, memutuskan jenis materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menjelaskan materi menjadi kategori dalam bentuk kecil seperti topik, poin, bahasa, dan subpoin. Yang kelima, diakhiri dengan kesimpulan
dan evaluasi hasil belajar. Yang berikut, saya akan menguraikan tentang konsep teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Nah, teori belajar kognitif lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Pengertian belajar menurut teori kognitif adalah perubahan persepsi dan pemahaman yang tidak selalu terbentuk, tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Asumsi teori ini adalah bahwa setiap orang telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang telah tertata dalam bentuk struktur kognitif yang dimilikinya. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Yang berikut, menurut saya, pendekatan pembelajaran yang paling cocok dengan karakter belajar saya ialah yang pertama, metode konversional atau metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar memecah masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sekian dan sampai di sini saja presentasi dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan limpah terima kasih.